Halo semuanya, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Anggun Nurjana. Saya akan mempresentasikan tugas dari Bu Dini, wanita SPD GR. Tentang bab 3, pengaruh kemajuan IPTEK terhadap NKRI. Dampak positif. Aspek politik. Poin 1, keterbukaan. Poin 2, pemerintah yang demokratis. Poin 3, kebebasan. B. Aspek ekonomi. Poin 1, meningkatnya investasi asing, terbukanya pasar internasional, meningkatkan efisien pengusaha, meningkatkan kesempatan kerja, meningkatkan kemakmuran masyarakat, dana tambahan. C. Aspek sosial budaya. Munculnya internet, makin canggihnya alat komunikasi, belajar cara hidup, pola pikir yang baik, ilmu pengetahuan bangsa maju untuk kemajuan dan kesejahteraan. D. Aspek hukum pertahanan dan keamanan. Supremasi hukum, regulasi hukum, tuntutan terhadap tugas penegakan hukum, supremasi sipil. Dampak negatif. Aspek politik. Poin 1, mempengaruhi pikiran masyarakat untuk berpaling dari ideologi Pancasila. Tergantung stabilitas politik nasional, terjadinya tindakan-tindakan anarki, gerakan radikalisme, dan terorisme. Aspek ekonomi. Indonesia akan dibanjiri barang luar, perekonomian negara yang akan dikuasai oleh pihak asing, kesenjangan nasional, pemerintah sebagai regulator, sektor ekonomi yang diberikan subsidi berkurang. Aspek sosial budaya. Gaya hidup konsumtif, munculnya sifat hedonisme, sikap individualisme, kesenjangan sosial, gejala westernisasi, memudahnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian kesetiakawanan sosial, lunturnya nilai keagamaan. Aspek hukum pertahanan dan keamanan. Menimbulnya tidak anarkis yang dapat mengganggu stabilitas nasional dan ketahanan nasional. Berkurangnya peran masyarakat dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kedaulatan negara. Namun sikap selektif dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan IPTEK. Sikap tanggung jawab dalam mengembangkan IPTEK. Dalam mengembangkan dan menerapkan perlu mengingat landasan ideal yaitu Pancasila dan landasan konstitusionalnya yaitu UUD NRI tahun 1945. Pancasila, sila ketuhanan yang Maha Esa, di mana berisi peringatan kita bahwa manusia semua ilmu yang ada di dunia berasal dari Tuhan. UUD NRI tahun 1945, tujuan nasional antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan IPTEK di bidang politik. Bangsa Indonesia harus mampu menunjukkan eksistensinya sebagai negara yang kuat dan mandiri, namun tidak meningkat kemitraan dan kerjasama dengan negara lain seperti 1. Mengembangkan demokratisasi dalam segala bidang. 2. Mengabdikan masyarakat sipil dalam arena politik. 3. Mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar menjalankan fungsi dan pemerannya secara baik dan benar. 4. Memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintah yang bersih dan berwibawa. 5. Menegakkan supremasi hukum. 6. Memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional. Sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan IPTEK di bidang ekonomi. Sistem ekonomi kerakyatan merupakan senjata ampuh untuk melumpuhkan pengaruh negatif dari kemajuan IPTEK dan memperkuat kemandirian bangsa dalam semua hal. Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu diwujudkan hal-hal di bawah ini. 1. Sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik. 2. Pertanian dijadikan prioritas utama. 3. Industri haruslah menggunakan bahan baku dari dalam negeri sehingga 4. Tidak bergantung impor dari luar negeri, adakan perekonomian yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat. 5. Tidak bergantung pada badan-badan multilateral seperti pada IMF, Bank Dunia, dan WTO. 6. Mempererat kerjasama dengan sesama negara berkembang. Sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan IPTEK di bidang sosial budaya. Kemajuan IPTEK salah satunya ditandai dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi
agar hal tersebut bersifat positif dan dapat diserap ke dalam budaya kehidupan kita sehari-hari. Maka kita perlu mengusahakan perubahan nilai dan perilaku antara lain: 1. Terbukanya terhadap inovasi dan perubahan. 2. Berpresentasi pada masa depan daripada masa lampau. 3. Dapat memanfaatkan kegunaan iptek. 4. Menghargai pekerjaan sesuai dengan prestasi. 5. Menggunakan potensi lingkungan secara tepat untuk penggunaan keberkelanjutan. 6. Menghargai dan menghormati hak-hak asasi manusia. Terima kasih.